siapa itu yang salah? Oh, boy. Ya, jumpa lagi bersama saya Rinanda dalam program Studio SCBD. Sambil canda, boleh dong? Ya, sebuah program yang selalu dinanti-nantikan tentunya oleh semua pemirsa dimanapun Anda berada. Program yang mengangkat isu-isu terhangat dan terfaktual yang akan kita bawakan secara serius, tertata, terkonsep, terjamin mutunya, dan tentunya berbobot. Saya akan perkenalkan satu persatu narasumber kita yang malam hari ini siap menyampaikan opini-opini yang sangat luar biasa. Perkenalkan di sebelah kanan saya ada Pak Rudi. Iya, selamat malam. Pak Rudi. Saya Pak Rudi. Iya. Kira saya parutan. Dulu parutan. Dulu parutan ya. Bapak ditahan, Pak. Manis aja. Bapak ditahan. Kenapa? Itu kan. Parutan itu kan masih banyak santan kelapanya tuh. Hutan yang banyak rumput. Hutan. Wah, banyak lagi yang banyak hutan ya. Oke. BSA. Ya, lebihnya saya mohon maaf ya. Ya. Di sebelah Pak Rudi sudah ada pria tampan yang satu ini, Iya. ya, yang karismanya tak habis-habis, Bung Taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda muji banget ya. Warahmatullahi Pengen dengerin ya. Tenang. Kita kan harus bertakwa. Ya, ya. Kita harus selalu Bersyukur. Bersyukur. Jadi di posisi saya pada malam hari ini adalah sebagai pengumpul KTP teman. Oh, luar biasa. Nah, saya teman Facebook. Pekat. Lu nggak pakai singkat-singkat dong. KTP teman. Nah, ada teman A, ada teman B. Kalau saya cukup teman Facebook aja. Oh, berarti pulkaman. Pengumpul KTP teman. Betul. Kalau kemarin pulkam. Welcome, pulang kampung. Ya, di sebelah kiri saya tidak kalah tampan ada pria-pria dengan kegantengan yang tak habis-habis, rambut saja yang habis ya. Maaf, bukan rambut aja yang habis. Tapi hartanya juga habis. juga habis. Oh, Ya. lantaran diambil sama perempuan-perempuan kali diprodukin. Iya. Memang terbatas, jadi cepet ganti. Ya, selamat malam Bung Rifki. Selamat malam. Tampan sekali Anda malam hari ini ya. Terima kasih. Ada Iya. duit berapa lagi? Iya. Ente kalau ngomong begitu jatuhnya fitnah. Gitu? Iya, ente jangan bangga banget. Iya. Oh, Anda pintas dong. Tapi Bung Rifki ini cocok ya pakai Nasi kutu-kutu ya. Kupu-kupu. Walau kutu-kutu gitu. Itu kan pakai dasi kupu-kupu, kepompongnya sebelah kirinya. Ini belum pecah, nanti jadi kupu-kupu. Iya, baik. Tidak hanya Bung Rifki yang tampannya luar biasa, namun ada seorang pria yang segar layaknya baru keluar dari lemari es dan Siapa yang terkenal? yang biasa. Iya, Itu buku yang minum lebih mulai. murah. Sekilo 50.000. Oh, sekilo 50.000. Ya, daging sapi itu beku. Iya, beri tepuk tangan untuk Bung Jejak Jamil. Terima kasih, selamat malam. Luar biasa, senang sekali bisa bertemu dengan orang yang begitu kampiun membahas permasalahan pelik Iya, seperti ini ya. kampiunan emang. Saya ingin selalu ketika ketemu orang-orang yang saya temui itu selalu senang. Senang. Kalau Senang yang apa? menyenangkan orang lain, insya Allah hidup saya akan senang juga. Insya Allah. Tentu yang Selama ini senang Pak Jamil ya? Belum. Kan awal, ya begitu kan orang ada proses. Mungkin hari ini belum senang. Iya. Besok Belum. senang. Enggak masuk. Bisa dong. Bisa. Sabar. Sabar apa? Seminggu. Mungkin udah dikubur. Baik, narasumber kita akan sangat senang berbagi opini dengan Anda semua pemirsa kesusahannya. Studio SCBD. kesusahannya. Ya, baik. Kita akan membahas permasalahan yang memang sedang Pak Rudi, gak usah terlalu bisa munduran sih. Saya kalau melihat Kita nanti saya kalau melihat dia Rinanda. Rinanda kayaknya bawaannya pengen ngerayu aja. Mana sih? Tapi kalau lihat Jamil bawaannya pengen rugi aja. Ya, kita akan membahas tentang diobok-oboknya jalur independen. Ada tentunya penasaran seperti apa opini-opini yang sangat berbobot dari narasumber kita? Jangan kemana-mana. Saksikan terus Studio SCBD sambil cadang. Boleh dong. Yes, come back again dengan Studio SCBD sambil canda, boleh dong? Boleh. Ya, pemirsa
pemirsa, kita akan mengangkat sebuah permasalahan, sebuah topik yang hangat dibicarakan, yaitu keputusan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, untuk maju melalui jalur independen. Dan keputusan ini belum tergoyahkan hingga saat ini, meskipun terus mendapat dukungan partai politik. Ahok Sapan Basuki mengaku akan terus berada di jalur independen. Nah, bagaimana pendapat dari narasumber kita? Independen itu kan berarti kan berdiri sendiri, ya kan, tidak terpengaruh. Ya, kan berarti independen itu berdiri sendiri. Pak Rudi ini dalam masa-masa perjuangan hidup. Ini Orang kan ada 3 fase laki-laki. Yang pertama pandangan hidup, pegangan hidup, perjuangan hidup. Pandangan hidup. Semangat. Dia semangat. Baru pegangan hidup. Ada bisa hidup. Iya, ketika kita lagi belanja di mall megang sesuatu yang kita senangi, semangat kita makin hidup. Iya. Perjuangan hidup. Udah. Pulangnya nggak optimis, pesimis kayak gitu. Ya. Ada yang ketiga ya. Anda jangan menunjuk, kalau Anda menunjuk saya seperti itu. Enggak, masalah gini Pak. Bukan begitu masalahnya. Kalau Pak Jamal menunjuk, harus gigit jari. Itu pantangan loh. Pantangan udah nunjuk tadi, harus gigit jari. Saya panturan dong. Betul, memang kita juga nggak boleh lewat sembarangan Pak, dia berada gitu. Angker ya. Tapi katanya Kalau kalau lewat kuburan jangan lari. Emang kenapa? Capek. Ini masalah independen, saya yakin Ahok itu mau masuk jalur independen. Perjuangan. Karena teman Ahok mengumpulkan kalau nggak salah hampir kurang lebih 1 juta. Tapi kan masalahnya Ahok diganggu oleh anggota dewan dengan bentuk undang-undang, Ada revisi undang-undang pilkada. Untuk pilkada. Syaratnya diperberat. Ada penambahan lagi. Iya. Ahok itu godaannya sangat luar biasa. Betul. Yang pertama kasus isu ras dan agama. Kemudian rumah sakit sumber waras. Kemudian mau dijegal dengan undang-undang revisi undang-undang pilkada. Kemudian juga teman Ahok nih lagi dijegal. Ya kan? Ada yang bikin pengakuan. Tapi kalau menurut saya ya, Kita nggak bilang ini kita nggak bakal bilang bahwa ini dijegal lah. Dia kan bukan pemain bola. oh ini sliding tackle Pak namanya Pak. Tapi Jegal ada begal tuh enak tuh. Ada lagu orang. Begal. Iya. Tapi saya ya. itu lagu Anda. Iya. Nggak terkenal ya. Nah, jadi gini, kalau menurut saya pemilu sekarang sebenarnya kayak jalur independen Iya, sama jalur partai ini adalah kalau kata Pak Ruhut Sitompul ini adalah jalur yang benar-benar sempurna. Ya. Karena kedua kan kemarin-kemarin cuma jalur partai, lagi independen, sebenarnya nggak masalah kecuali di jalur busway. Apalagi kalau naik motor kan bahaya. Bener nggak Pak? Benar. Jadi memang gini, ini kan suatu politik. Iya. Politik itu kan tujuan politik itu adalah mencari kekuasaan. Ya kan, partai itu kalau bukan mencari kekuasaan, mencari apa lagi? Masa mencari orang tuanya? Kan orang tua nggak ada. Masa mencari istri baru kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kenapa ada independen ini supaya ada persaingan yang sempurna? Itu kata Pak Luhut Sitompul. Kenapa tuh Sitompul? Kenapa? Mana? Yang anggota DPR? Hah? Anggota DPR? Iya, jelas benar. Itu Pertanyaan saya kan nanya aja, kenal nggak? Nggak, Pertanyaan harus kenal dulu, baru saya ngomongin baru Sitompul itu siapa? Bapak kenal sapi? Tapi kenal. Saya nanya. Pertanyaan Anda keliru. Sebenarnya Pak Ruhut kenal nggak sama saya? Kan nggak mungkin kenal kan? Anda siapa? Loh, ya saya mau tanya saya ini siapa? Anda tidak mengenal diri Anda sendiri ya. Itu bahayanya orang kalau nggak mengenal diri sendiri. Nah. Ketika dia maju di jalur independen, artinya dia tahu kekuatannya, pendanaannya, pendukungnya. Betul. Ini sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Pak, apa kerangka berpikir dari Pak Jamil ini? Jadi Anda mesti tahu kerangka bicara. Anda mesti tahu jalan pikirannya Mas Jamil. Iya. Jalan pikirannya nggak jalan. Nggak jalan ya. Sebenarnya jalan Pak, Tapi masih dicor. Ada bicara kerangka. Pak Jamil orang sampai layangan. Masa kerangka gitu kan. Masa berangka beda. Saya sih dibanding kerangka lebih suka melon ya. Semangka. Plesetan. Tapi memang kalau kita kita flashback ya. Throwback, skip back ya. Maksudnya kita Jangan bahas. Robek. ya maksud saya coba membuat studio ini lebih dinamis aja sih. Kita coba Iya, dinamis. Tahun
1700. Berarti Bapak doang yang ngerti. Iya, karena Bapak 89 bukan saya ngerti, ini orang apa fosil. Orang proyeknya bareng dinosaurus, Pak. Iya. Bisa tahu, Iya. ini dia. Iya. Jadi itu tahun 1789 itu presiden pertama Amerika yang melakukan berani melakukan mengambil langkah independen. George Washington. Dia mengatakan independen. Jadi ini keberanian ini, Iya. ya kan mungkin sekarang ini ditiru. Betul. Tapi sebelum dari gubernur ini pun juga ada juga bupati juga ada yang independen juga. Cuma memang kayaknya kalau independen itu kalau sudah jadi itu anginnya kencang. Anginnya kencang, Pak. Obok-obok tadi. Banyak yang mengobok-obok. Lebih menjatuhkan karena memang keputusannya sendiri, mungkin apa ini sendiri. Jadi kayaknya merasa partai ini tidak berharga. Iya. Nah inilah partai ini akhirnya timbul bagaimana caranya supaya independen itu tidak jadi, tidak ada. Iya, karena parpol merasa khawatir Iya. semacam deparpolisasi. Iya. Ketika independen, apalagi ini pusat Jakarta, ketika independen menang, itu menandakan bahwa masyarakat sulit untuk percaya sama parpol. Tapi memang kalau kita lihat kan kalau misalkan dari gubernur saja bisa independen, berarti pemilihan presiden berikutnya bisa juga independen. Gitu. Pileg kita nggak usah pakai parpol lah, langsung aja. Kalau pileg, kita lagi pileg. Jangan banyak minum es. Kalau lagi pileg. Juga jangan nggak usah pakai parpol lah, independen aja semua. Pileg yang ukuran 15. Jadi Pelek. Orang lain nanti diajak mati. Ini kondisi studio sekarang semakin terobok-obok oleh opini dari narasumber kita. Anda jangan kemana-mana. Kita akan terus membahas tentang diobok-oboknya jalur independen. So, don't go anywhere. Tetap saksikan studio SCBD sambil canda boleh dong. Iya, masih bersama narasumber kita dan tentunya saya, sang host yang sangat intelek dalam menyampaikan pelbagai opini-opini dari mereka. Masih di studio SCBD sambil canda boleh dong. kalau lagi kebelet kencing bilang aja. Siapa? Tadi nggak, artinya Anda merasa intelek, tapi Anda nggak tahu apa arti intelek itu. Apa sih intelek itu? Intelek, Iya. dari kata in dan telek. Itu dalam. Bahasa Telek Inggrisnya tuh. itu kan sama sendiri. Bapak, bukannya bapak. Ini dalam. Telek bapak, berarti di dalam bapak. Saya yang mengeluarkan. Iya. Telek itu kalau kita baru bangun tidur ya. Belek. Belek. Iya. Ya kita jangan belek-belek ya, kita kembali ke permasalahan. Cengengesan dulu buat nikahin. Langsung kami gali. Baik. Kembali membahas tentang diobok-oboknya jalur independen. Saya penasaran sekali dengan opini dari narasumber yang ada di sebelah kiri saya ya. Mungkin dari Bung Rizky ya. Iya, kalau Anda sangat penasaran dengan opini dari saya sangat penasaran dengan ada di sebelah kiri saya. Kalau gitu langsung ke baju dari mana? Saya mau penasaran sama siapa? Anda. Ini sebelah kanan dan kita beda. Amal baik dan amal buruk. Amal buruk dulu dihitung. Ya. Ya, biasa gitu Pak ya. Benar. Berarti harus ini. Kalau yang nilai menghadap sana, yang nilai menghadap sana ya kanan sini. Iya betul. Sudut pandang mana Sudut dulu? pandang orang tuh berbeda. Tapi kan juga kita lahirnya disesar, akhirnya diseset. Bapak keturunan koreng. Tapi memang jalur independen ini saya sih kalau saya pribadi ya, umpama saya ingin bertanya ke Pak Rudi kalau jadi ini kayak nggak intelek ya. Geli Pak. lu kan ojek. Jalur independen ini sangat susah. Bisa benar-benar bisa maju lah jalur. Sebenarnya Bapak dari mana sih? Saya dari narasumber independen SCBD. Oh. Disingkat jadinya narsis. Oke. Itu handphone Bapak emangnya? Handphone siapa ya? Kebiasaan kemarin 3 itu kan kamu ya? Iya. Untung aku udah dapat ganti 5. Kita pulangin ya. Iya Bapak. Saya pinjam. Aduh, belum lunas sama saya. Oh. Sini narasumber semua. Iya. Kita mikir ya narasumber kita ini ya. Gimana nih? Ya, tapi kepinginnya kan kita mendapatkan pemimpin yang tidak menyusahkan rakyat. Iya. Di antaranya jalur independen.
karena itu rakyat langsung berhubungan memilih pilihannya sendiri, bukan dipilihkan oleh partai, meskipun partai itu melalui seleksi juga. Jadi ini sini gini. Ini kurang tingginya saya. Kurang tinggi saya. Bapak nggak kurang tinggi, Pak. Bapak kurang kalsium. Pantas kalau jalan rumah, tapi kan saya harus kurang kalsium. Bapak coba mulai sekarang cemilin bajaringan, Pak. Bapak ini bajaringan. Kemarin suruh ngemut baut. Tapi di rumah saya sering masak ocak-ocak kaskus, Pak. Gimana, Pak? Bapak dulu udah lumping, Pak. Jadi mau ngajarin. Gimana, Pak? Jadi bicara masalah ini, ini berarti parpol itu harus waspada, ya kan? Dia harus mengadakan rekarnasi, bukan apa? Regenerasi. Ya ngomongnya biasa, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang sulit, karena hidup Anda itu udah sulit dan kadang Ajak saya ini setingkatkan kecerdasannya kan beda. Saya mau tahu sebelumnya. Ini tadi Ini tangan saya udah begini loh. Iya, Tangan saya artinya, Pak. awal dari gejala stroke. Nah gini loh, Kak, maksud saya gini, saya sih it's okay, bebas untuk semua narasumber menggunakan bahasa-bahasa yang menzolimi dirinya sendiri gitu loh. satu pertanyaan saya, itu reinkarnasi sengaja. Cuma salah. Keceplosan. Coba cari ya kan? Enggak, mohon maaf bentar ya. Bapak kelamaan rendam di air ya? Kenapa? Ini pada keribut, Pak. Bukan. Saya heran dah ribut saya bawa-bawa ya. Tapi gini, jalur independen ini kan membuktikan bahwa negeri ini semakin syarat demokrasi. Nah, itu salah satunya kan itu tuh. Jadi tidak mau nih masyarakat sekarang kan udah mulai pintar, mulai cerdas, mulai intelek, mulai punya wawasan yang mulai susah lah. Jadi memang jadi gini, mereka memilih dengan hati nurani sendiri. Sekarang udah tidak bisa lagi dengan iming-imingin sekarang ini kan. Dia lihat dengan sosok. Dia lihat kok dengan sosok, lihat itu dengan mata. Loh, lihat mendengar sosok dengan telinga. Figur. Apa? Kamu kan figuran, beda. Dia pernah main di sinetron banyak loh. Sinetron apa aja tuh? Figur makan tanaman. Pagar. Sinetron saya itu Banyak loh. peran utama saya, terus terang. Satu, biarkan ngambang. Siluman babi ngepet itu peran utama juga. Ada lagi di sinetron dia yang panjang, banyak juga, tapi dia nggak ikut main. Yang mana tuh? Yang katanya kemarin di drop. Tapi Pak Ramadan sinetron Bapak ini keren banget, Pak. Peran beliau jadi biji salak. Bapak keturunan tajil emang, Pak. Ya, semakin kisru pembahasan kita tentang gobok-goboknya independen ya, jalur independen. Bahas biji salak, Pak. Luar biasa. Masing-masing narasumber sangat independen dalam mengemukakan pendapatnya. Iya, Ini saya jangan nggak mau kemana-mana. dicampuri oleh dipaksa untuk Iya. berpendapat kayak gini, kayak intelektual tukang. Selalu dipesan parpol untuk ngomong sesuai dengan pesanan parpol. Itu intelektual tukang. Kalau saya nggak mau, saya independen. Independen, ya. Apa yang ada dalam pikiran saya. Saya juga independen. Ini kan mau comeback. Saya independen dong. Oh iya. Ya kan? Saya jangan terpengaruh, langsung ngomong aja. Anda independen? Iya. Independek, mohon maaf. Independen. Bapak bisa pas. Baik, ini jangan kemana-mana pemirsa. Kita akan semakin seru membahas gobok-goboknya jalur independen. Tetap di studio SCBD. Sambil canda, boleh dong. Kembali bersama kami di studio SCBD. Sambil canda, boleh dong. Ya, kita kembali ke narasumber-narasumber kita yang dengan sangat independen mengemukakan pendapat mereka. Sebenarnya gini ya, kalau saya ya, independen dan partai. Ada yang sepakat dengan independen, ada yang sepakat dengan partai. Iya. Tapi negara ini tidak akan jadi negara demokrasi tanpa adanya partai politik. Ya. Will but, akan tetapi, Akan tetapi, will but. will kan akan, Iya, but itu but. tapi.
Ini Iya, buatan iya, bat. iya. Pak, Sinong. Wilbat, akan tetapi negara demokrasi ini sangat bagus sebenarnya menurut saya. Negara demokrasi, kecuali negara demo mogok makan. Nah. Ini kan bingung. Apakah ini negara atau keluarga Jamil? Loh, ini negara Indonesia. Enggak, tapi yang terjadi kan enggak Sistemnya. yang terjadi itu enggak sekedar demokrasi, tapi telah menjadi demokrasi. Artinya demokrasi yang benar-benar gila, keluar jalur. Seharusnya jalur independen itu diperbolehkan, jangan berusaha dicegal, diobok-obok. Karena syaratnya susah loh. Ya, jadi- 1 juta KTP-nya itu masing-masing mesti ada tanda tangannya. Iya, itu verifikasi. sekarang udah dipersulit lagi sekarang itu. Jadi parpol ini udah kebakaran jenggot, kumis, rumah. Ya, mohon maaf, itu parpol apa maling begal? Udah makan semuanya, udah kaget semua. Iya. Gimana ini? Karena si independen ini itu merasa kayaknya lebih kuat. Kuat banget. Sehingga yang Iya. parpol sendiri sekarang, parpol itu merasa akhirnya yang tidak kuat, daripada gue tersisi, daripada gue tidak mendapat apa-apa, lebih baik gue mendukung. Ya, ada 3 partai yang Ada mendukung. 3 partai yang mendukung. Hanura, Nasdem, dan belakangan ini Golkar. Nah, Iya, iya. ini kan Saya golkik gimana, Pak? Kalau saya golkik gimana? Golkar itu apa? Golkik. Golkik itu tendangan gawang. Ini lagi nggak ngomongin bola, bukan ini golput. Tapi kita kembali lagi ke permasalahan kita ya. Buy because that. ini. Mohon maaf, Bapak masih bingung ya? oh jelas. Buy because that. Oleh karena itu legowokah partai untuk membiarkan kepala daerah itu terpilih tidak? Anda suka mental muja. Apa? Legowokah partai jika kepala daerah itu terpilih tanpa terafiliasi oleh partai politik manapun? Kalau di tempat lain mungkin legowo yang terjadi, tapi ini di DKI, pusat pemerintahan. Betul. Akhirnya yang terjadi kayak gitu, menjegal dengan melalui revisi undang-undang pilkada, kemudian juga teman Ahok yang berusaha, mohon maaf, berusaha dijegal agar Ahok tidak bisa maju jalur independen. Ini analisa saya. Iya, karena memang kalau yang namanya kepala daerah itu jangan sampai terprovokasi. Kecuali kepala botak, kepala lembek. Itu nggak apa-apa. Kepala lintas. Kalau Jadi kepala masih keras cuma berbotak. Kepala manis. Apa itu? Kepala manis enak tuh. Pala, biji pala. Biji pala itu, biji Biji pala. pala. Ya, kita banyak-banyak ngumpulin pala lah. Kita kan. Anda selama ini tinggal di mana sih? Jadi kita balik lagi. Iya. Ke siapa? Nah, kita kembali ke permasalahan kita, yaitu tadi Pak, diobong-obongnya jalur independen. Ini sih umpama, Pak Rudi. Iya. Bapak jadi kepala daerah. Bapak pengen independen apa lewat parpol? Lah, saya lebih seneng independen. Iya. Karena memang harus berdiri sendiri, harus ini demokrasi, harus orang demokrasi kan tujuannya kita untuk mencerdaskan bangsa. Iya. Enggak disetir Enggak disetir. oleh Jadi, partai politik iya, yang kalau- menaunginya. Takutnya nanti kalau ada apa-apa, kalau di partai itu kan partai ikut campur ya. Karena memang Bapak Rudi ini ikut campur. Kan dulu kan ikut orang tuanya. Tapi ya partai kan nggak benar, dia ikut campur. Ya kan segala sesuatu akhirnya nanti yang siapapun ini jadi tergoyahkan. Stop, Bapak petinju, Pak. Tapi faktanya kan ada, Coba dalamnya apa? tapi faktanya ada 2 dukungan dari partai politik dan independen. Betul. Jadi teman Ahok. Tapi Bapak Ahok mengatakan bahwa akan memutuskan nanti setelah berkomunikasi dengan teman Ahok, Iya. setelah pulang kampung mudik. Betul, tapi ini kan bukan hanya dari sana saja ya, bukan dari hal. Dari independen kan juga banyak ya, contohnya Bapak mengeluarkan, apakah ini kan masalah syarat-syaratnya yang dikeluarkan ini memperberat jalur independen. Syaratnya apa aja? Iya. Syarat-syaratnya adalah satu, umur minimal 17 tahun, mempunyai KTP, mempunyai bakat atau keahlian khusus, bisa mendaftar segera ke cari bakat di Jack TV. Ini lagi ngomongin apa? Ya artinya serius maksudnya. Ya artinya semua harus ada syarat. Betul, harusnya satu umur memang benar, umur 17 tahun. Syaratnya satu, kedua masih hidup. Ya kan? Iya otomatis masa Bapak jenazah suruh daftar jadi gubernur. Ketiga itu harus ada dia itu letak ya harus hidup dong, ya kan? Ketiga itu harus ada di letak DKI. Misalnya DKI, misalnya ini contoh nih ya. Misalkan Misalnya daerah daerah DKI. DKI harus DKI. Kalau daerahnya Jawa Barat. Ya nggak ikut, nggak Tapi boleh. saya jadi penasaran, Pak. KTP-nya dan kadang-kadang jangan sampai ada 2 KTP. Ini dipermasalahan. Oh, sekarang nggak bisa Dipermasalahkan. dipermasalahkan. Terjadi dualisme itu ya. Sekarang nggak bisa, sekarang 1 KTP. Ya,
Faktanya saya KTP Pekalongan sama KTP Ciputat nggak bisa. Bapak tinggal di Rumahnya Kutil. Nggak, maksudnya KTP saya, akhirnya saya harus pilih salah satu. Lah iya, sama seperti istri ya. Nah, kalau Bapak ada berapa Pak? Satu. Yang Pekalongan. Pekalongan. Di Jakarta? Belum ada rencana. Gak apa-apa, ini kan Pekalongan nggak nonton. Ya kan? Iya, para bola rusak belum bisa perbaiki. Tapi kan streaming ya. Pakai parabola, nggak mungkin. Itu kan paranoid. Bapak dia kayak paranormal ya. Paranoid, salah Pak. Paranoid diri. Baik para pemirsa, kita akan kembali di studio SCBD sambil canda, boleh dong. Lalu ada kamu. Studio SCBD, lalu ada kamu. Kembali bersama kami di studio SCBD sambil canda, boleh dong. Iya, di obok-oboknya jalur independen, tapi sebenarnya di Suaranya itu bikin pulang kampung. Kenapa? Padahal baru nyampe kemarin. emang di kampung ada siapa yang desanya seperti ini? Ada kebun lah. Desanya kayak dia. Berarti dia turunan kebo dong. Pak jangan gitu Pak. Lah di kampung kan saya nggak salah. Saya emang dulu di sawah Pak. Keadaan aja di kampung ada apa? Ya bilang ada kebo. Nah, ya kan yang naik kebo itu siapa? Lah istrinya Pak Jamil. Gini Pak, Bapak kok kayaknya tahu masa lalu saya? Saya dulu emang di sawah Pak. Tapi pas saya duduk di sawah Pak tuh kebo lewat depan saya cium tangan. Bisa sampai lupa. Aku pernah cium tangan. ini kalau terjadi rekonstruksi masalah. Ya karena masa lalu itu untuk gambaran Untuk kita gambaran menuju ke masa depan. depan. Ya, karena di masa lalu kita belum pernah ada yang namanya gubernur independen. Ya. Iya Di sih. luar negeri mungkin sudah, tapi Iya. dalam Iya, Bupati kayak di- udah pernah. Udah pernah. Bupati udah pernah. Ya. Itu pun tidak bertahan lama wakilnya. Dan Bupati wali kota. Di London? Kota kita di London, wali kota London waktu itu saya datang ke sana. Oh, ngapain? Hah? Saya juga bingung saya. Gimana gitu? Dia wali kota London itu adalah seorang sopir taksi dulunya dan juga dia adalah seorang muslim. Oh ya. Ini adalah produser kita yang ngomong. orang kamu dari mana? Dari baca gitu kan? Jadi kesannya itu saya orangnya kan jujur, Anda kan juga bisa dengar. Biasa kan pura-pura. Enggak, ini berdasarkan berita juga, ini kan salah satu seorang yang sebenarnya minoritas ya di London itu kan. London kan tahu sendiri daerahnya bagaimana. Tertib daerahnya. Lalu lintasnya nggak kayak Jakarta. Pernah, Pak. Pernah sana ya Bapak? Tetangga pernah cerita. Tapi memang kalau sarapan tuh enak banget London sayur tuh. Lontong. Ini London yang maksud kita adalah ibu kota. Oh, ibu kota negara mana? Inggris kan. Itu ibu kota negara mana? Pak produsernya di maju. Iya, Pak produser. Saya nggak tahu Nggak jadinya. nge-backup dia kali ini ya. Kalau ngomongin masa gubernur, Wali kota London. wali kota London. Kemarin wali murid. Ya artinya seperti hidup ini kita mandiri itu sangat luar biasa. Ketika kita independen sangat Iya. luar biasa. Iya. Daripada selalu disokong oleh mertua misalnya kayak saya dulu. Sekarang mandiri ya. Ya kadang minta bantuan mertua. Dulu, jadi gini dulu itu memang dia dibantu sama mertua. Ini dulu. Sekarang udah enggak, karena mertua udah bangkrut. Gara-gara gini. Tapi saya senang sekali dengan penyampaian Pak Rudi tadi ya, bahwa Pak Rudi sendiri pun kalau menjadi kepala daerah lebih memilih jalur independen. Iya, daripada kalau jalan macet kan repot ya kan? Ingat Pak Rudi bukan kalau menjadi kepala daerah. Bukan kalau. Pak Rudi ini dulu Since 1920. Since Sinco. Ya kan secara Indonesia, Since bacanya. Since. Since 1920, Pak Rudi ini menjadi gubernur. Hah? Gubernur mana? Gubernur kebun kosong waktu itu. Jadi ada kebun kosong di situ. Pak Rudi luar biasa. Pengalamannya banyak. Ini donor kosong. Tadi saya menangkap sekali omongan salah satu Bang Rudi bahwa kalau Bang Rudi maju menjadi kepala daerah akan maju melalui jalur independen. Nah, kalau Pak Rudi berhasil menjadi kepala daerah, pertanyaan saya satu, warga daerahnya boleh nggak ngundurin diri? Nah, Mana bisa Pak? Udah nggak bisa. Masa gua nggak gini Pak? bisa. Pemikirannya di mana? Warga Karena mengusulkan iya, diri. Warga nggak bisa.
saudara-saudara saya munduran diri benar. Kepala daerah yang terpilih nggak bisa mengundurkan diri semena-mena. Dia harus sakit. Misalnya Pak Rudi sebagai kepala daerah, dia kepilih oleh rakyat. Dia mau mengundurkan diri nggak boleh. Pak Rudi harus sakit atau meninggal dulu. Jadi Bapak pilih yang mana? Bisa digantikan. Bapak pilih yang mana? Jadi Bapak Aldi nggak bisa mundur sembarangan, kecuali rem tangannya tarik, Pak. Iya. Tapi kalau Pak Jamil sendiri sebagai seorang Jamil Auna, jikalau dikasih pilihan independen atau parpol gimana? Enggak, kalau saya lebih senangnya saya lebih ke independen. Iya. Karena kita bebas untuk mengambil keputusan apapun tanpa dipengaruhi oleh partai, ya kan? Kita apapun keputusan kita untuk kepentingan rakyat. Ya, itu yang Ini benar. nggak bisa dipengaruhi. Ya. Masalahnya untuk jalur independen kita juga perlu dana yang luar biasa, dukungan, ya kan? Sedangkan ke partai politik katanya juga harus ada mahar. Iya, jadi benar ada mahar di partai politik. Kemarin saya dimaharin sama orang tua saya. Marahin. Mahar emang mahal tuh, harga mahar zen. Marzain, Insya Allah. Gimana tuh Pak masalah maharnya? Jadi memang ini kan kalau mau politik ini. Bapak ngantuk ya, Pak? Enggak, saya mendengarkan Anda bicara. Oh iya. Ya kan? Kesannya Sampai tidur. Kesannya gulanya lagi naik. Gula darah naik. Gimana Pak? Ya memang kalau di partai politik itu gak sesuatu itu pasti ada maharnya. Karena kan dia kan sosialisasi, butuhkan sosialisasi apa-apa, mahar itu kan seperti itu. Kadang-kadang maharnya juga kadang-kadang kelewatan. Jadi maharani gitu kan. Anissa Bahar kemana? Bahar. Maharan nih, Pak. Sebelumnya kan maharan. Ada mana? Harganya starter. Jadi memang ada gini, kalau independen kan tidak perlu apa-apa. Tapi memang perlu juga masukan, perlu juga uang, perlu juga Bapak kan nggak kaya, kok Bapak perlu uang? Uangnya di mahar. Habis. Bakar. Jadi segala sesuatu independen itu biar gimana pun juga perlu uang, harus dana. Segala sesuatu kan gitu. Perlu juga mencari sesuatu orang yang mendukung. Misalnya kayak teman. Ya kan, teman tapi mesra. Karena ada teman saya itu, teman siapa, teman si A, teman si B, itu kan untuk mengumpulkan misalnya KTP sebanyak-banyaknya, kan syaratnya itu. Berarti setelah ini kita langsung masyarakat mendukung kalau memang calon perseorangan itu benar-benar punya kapasitas yang sangat luar biasa. Mungkin cukong-cukong orang kelebihan duit juga mau mendukung, itu sah-sah saja kan. Cuma aturannya harus diperjelas. Jadi gini nih, jadi sosok partai itu harus menimbulkan figur yang bagus. Jadi harus bisa bersaing dengan independen. Gitu loh, ini merasa karena tidak punya figur yang bagus di mata masyarakat sehingga dikelabakan karena ini figur ini lebih kuat. Iya. Minum jamu kali. Ini saya jadi kelabakan juga kapan kombrek luar biasa. Iya. Kita akan kembali di studio SCBD dan kita akan langsung mengarah ke Bungkur yang akan berbicara soal bagaimana pengumpulan KTP teman Facebooknya. Jangan kemana-mana, tetap di studio SCBD sambil canda, boleh dong. Chandra, boleh dong. Iya. Gimana tuh Bungkur? Tadi kan Pak Rudi sempat menyenggol masalah pengumpulan KTP teman ya. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Belum. Dia belum ngomong apa-apa. Belum, centong. Tapi saya yakin Anda mesti mengatakan setuju dengan partai. Enggak, kalau saya gini, pengumpulan KTP. Saya balik di independen kan berarti ada pengumpulan KTP. Itu kan ada jangka waktunya. Cuma saya lupa tuh tanggal berapa sampai tanggal berapa, intinya selesai nggak selesai dikumpulin. Iya. Minimal Ujian, ya? yang dikumpulin itu adalah KTP. Jangan kebo, bahaya Pak. Kalau KTP kita kumpulin, itu akan menghasilkan suatu suara. Tapi kalau kebo kan bahaya. Iya, jadinya kumpul kebo. Bahaya Pak. Nah, makanya saya nggak mau sama dia. Kumpul sama dia. Berarti dia kebo. Dia mau sama Bapak? Loh, siapa yang bilang kebo? Oh, Bapak budak ya, saya kan yang bilang Pak. Komodo. Coba melet. Sudah mengumpulkan KTP. Kalau saya sih mengumpul KTP itu tidak mengumpul KTP untuk umum. Udah bukan anak yatim. Ya yang mendukung saya. Saya mendukung saya. Ya ini memanfaatkan anak yatim. Emang orang yayasan. Doanya yang penting segala sesuatu itu doa, ya kan?
silakan. Pak, ini kalau kita buka acara AKHK-an, Bener-bener. aja ngumpulin laki Tapi dia nih nanti. Pak Rudi ini sosok yang religius banget, mirip kotak amal, Pak. Mana religius kota aman. Anda kalau mau nabung ada, ini silakan. Bolong. Aduh, nanti kalau berikutnya saya mau usul ke tim kreatif ya. Saya jangan deket Pak Rudi tuh. Kenapa? Saya ingat Pak Rudi kayak kolang kaling. Sebentar, pertanyaannya, emang panjang ya? Hah? Emang panjang ya? Apanya? Parudinya. Panjang nggak gitu? Yakin lah, yakin. Nah, Buah atap ya? buah atap sama buah atap beda deh, mau pulang kali. Sama. Cuma dia gedean. Ya. Iya, di Pak Rudi. Kalau gue lihat terus, Masa segitu Harusnya jangan dong. Aku kan manggilnya aki-aki. pakai megang. Ada pasir nggak? Tangan digini-giniin. Nggak boleh loh. Tadi bukan muhrim, megang sini tuh. Istri nonton di rumah. Oh iya. tapi Pak, kamu nggak pantas megang perempuan, pantasnya megang strum. Pencet dong ya. Tapi saya yakin kalau Pak Rudi orangnya tuh mandiri dan independen. Nah, ini Dia dari kecil berusaha kerja, Iya. kerja sendiri, nggak menggantungkan sama orang tua. Karena udah nggak siap. Saya setuju dengan omongannya Mas Jarum bahwa Bang Rudi ini seorang yang independen karena dia sering banget mengumpulkan KTP. KTP-nya tuh sering banget ditaruh di warteg, di pom bensin. Kasihan banget. Kasian banget. Relawan ya Anda? Sekarang KTP nggak berlaku kalau di partai. Terus sekarang KTP nggak berlaku jam. Jam. Terus kok Anda tahu? terus saya sering. Batu. KTP udah nggak berlaku. Nggak laku ya. Nggak laku. Tapi gimana Bung Kur? Untuk saat ini pengumpulan KTP teman sudah ada berapa kuantumnya ya? Jadi kalau KTP kan banyak di berita tuh ada yang tidak lolos atau ada double, ada double Ini juga. kan harus diperiksa lagi. Jadi sakit apa gitu ya? Takutnya kalau kita diumpat, Saya pikir semakin berumur semakin berisi. Ternyata. Banyak kosong. Bukan saya nanya, saya sakit. Orang kan biasa diperiksa sakit apa? Tapi pertanyaan kan sesuai dengan umur. jadi memang sepakat juga sama kata Pak Rutan ini. bahwa- Parutan. Pak Rudi. Pak Rudi. Jadi kalau untuk KTP, independen dan juga parpol itu harus mencalonkan yang terbaik. Iya pasti. Iya dong. Iya lah. Pasti. Independen ini, parpol ini, Iya. jadi bersaing secara sehat. Iya. Gitu. Apalagi Persaingannya. gubernur sekarang kan Ahok sehat. Kalau misalnya nggak sehat, Dari batuk ya. jadi batuk. Oh, TBC. Ahok sehat. Iya iya. Kalau sakit, Iya. beda. Kamu teman siapa? Ini komen ini ya. Iya, jadi harus sehat semuanya, jasmani, rohani, Ya, pikiran, terutama itu memang. Jadi Iya, iya. intinya kalau Anda mau nanya jangan nanya soal kumpulin KTP ke Takur. Iya. Karena Takur nggak ngumpulin KTP. Dia apa ya? Surat gade. Rudi lain. mau kesana, Iya. enak ngomongnya. Rudi lain. Yang ngumpulin pahala. Iya iya. Karena apa? Ya faktor umur. Faktor umur ya, mendekati ya. Lagi closing. Dikit lagi closing, dikit lagi kita mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Di sini saya menarik sebuah garis longitudinal ya bahwa Maaf, longitudinal, Bapak ngerti nggak? nah ini sebuah nomenklatur kalau Bapak nggak ngerti. Itu silakan ngomongin yang Jadi jelas. memang kesimpulannya di sini adalah memang banyak sekali orang-orang yang mensupport jalur independen, ya kan? iya. Bahwa dengan independenisasi itu kita akan semakin Kalau gue liatin lu ngomong kayak payah bangkok. asalnya kolang kali. Pacaran di belakang, pacaran di belakang. Oke, jadi memang banyak Akur ya kakek sama cucu. sekarang memang kakek sama Juju itu marak diberitakan loh. Lagi angkat-angkatnya ya. Baiklah kalau begitu pemirsa, kita sudah mengambil sebuah kesimpulan bahwa apapun jalurnya yang penting tergantung kepada subjeknya ya. Diharapkan subjeknya ini adalah orang yang memang patut dijadikan pemimpin, ya kan? Patut dijadikan suri tauladan. Jadi pemimpin jangan pemimpi. Pemimpin. Gitu. Tapi Bung Tapi Karno, semua orang harus punya mimpi. Iya. Karena orang sukses berawal dari mimpi. iya. Bung Karno bilang bermimpilah setinggi-tingginya karena kalaupun jatuh kau akan jatuh di atas bintang-bintang. Saya Rinanda dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Berikut juga dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih banyak ya. Musisi kita juga terima kasih. Saksikan terus SCBD, sebuah
cara yang tertata, terkonsep,